Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang mukmin yang cerdas. Suma'lam, kemudian ketahuilah, anal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, al-basiro yang waspada bidini dengan agama, ar-rasikho yang meresap atau menancap fil ilmi dalam ilmu, wal yakini dan yakin, walladzi mereka adalah orang yuhsinu yang memperbaiki al-amala amal lillahi karena Allah Ta'ala, wa yajtahidu dan mereka bersungguh-sungguh fi dzalika dalam beramal bikuliyatihi dengan keseluruhannya. Tsumma ya'tamitu kemudian dia bersandar alallahi kepada Allah, wa ala fadlihi dan kepada anugerah Allah, wala ya'tamitu dan tidak bersandar ala amalihi atas amalnya orang, wa ihsanihi dan kebaikannya orang. Jadi ciri-ciri orang mukmin yang cerdas, yang paham dengan agama, yang ilmunya telah meresap, menancap dalam hatinya, meresap dalam setiap pori-porinya, keyakinannya juga sudah mantap, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, bahkan sampai hakul yakin. Siapa orang yang seperti itu? Mereka adalah orang yang selalu berupaya memperbaiki amal solehnya. Artinya ketika dia sedang beramal, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi didasari dengan ilmu. Amal yang tanpa dasar ilmu itu akan goyah, mudah terombang-ambing ketika ada orang berbicara yang berbeda. Ya. Sedangkan orang yang ilmunya telah meresap dalam setiap pori-porinya, telah menancap dalam hatinya, telah yakin, hakul yakin, dia tidak akan tergoyahkan oleh omongan apapun. Maka seyogyanya setiap amalan kita, itu kita tahu ilmunya. Sehingga tidak sekedar ikut-ikutan. Orang yang gampang bingung itu orang yang sekedar ikut-ikutan tidak tahu ilmunya. Ya. Maka bagi kita punya kewajiban untuk tetap menuntut ilmu. Kemudian selain selalu menambah ilmu, memperbaiki amal, juga bersungguh-sungguh dalam beramal secara menyeluruh. Artinya ketika beramal itu ya lengkap, mulai syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, itu semuanya dikerjakan. Ya. Di misalnya sholat itu ya tidak sekedar sholat, tapi dia tahu apa syarat sahnya sholat, tahu rukun-rukunnya sholat, tahu sunnah-sunnahnya sholat. Ya, semuanya paham, semuanya dikerjakan. Itu baru sholat yang berkualitas. Nah, walaupun demikian, walaupun amal solehnya begitu, tapi dia tidak bersandar kepada amal solehnya. Dia tetap bersandar kepada Allah dan kepada anugerah Allah. Ini ciri khas ajaran tasawuf, Pak. Di ajaran tasawuf itu di satu sisi kita dimotivasi untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak boleh bersandar pada amal ibadahnya. Bersandarnya tetap kepada Allah. Ya. Nah, ini harus paham kita. Karena ada orang yang di satu sisi bersandarnya sudah benar, dia bersandar kepada Allah, tapi sayangnya dia tidak mau beramal, itu keliru. Ya, keliru. Bersandar pada anugerah Allah, tapi dia tidak mau beramal, itu keliru. Begitu juga keliru kalau ada orang tekun beramal soleh, kemudian dia bersandar pada amal solehnya, tidak pada Allahnya. Itu juga lebih keliru lagi. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah orang mukmin itu tekun beribadah,
beribadah dengan sebaik-baiknya, tapi bersandarnya tetap kepada Allah. Tidak bersandar pada amalnya. Karena seberapapun amal kita, jika dibanding dengan anugerah Allah itu tidak ada apa-apanya, maka kita tidak boleh bersandar pada amal. Makanya di dalam awal nasihat kitab Al-Hikam, itu kita diingatkan bahwa salah satu tandanya orang itu bersandar pada amal adalah dia akan berkurang pengharapannya kepada Allah ketika dia sedang tergelincir. Jadi ketika tekun ibadah itu dia berharap kepada Allah, ya. Sebaliknya ketika suatu saat dia tidak bisa ibadah, baik karena sakit atau karena halangan atau karena apa, dia tidak berani berharap kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang bersandar pada amal. Maka dalam kitab ini kita diajarkan bahwa orang mukmin yang sempurna, yang ilmunya telah meresap, yang keyakinannya sudah kuat, itu orang yang selalu memperbaiki amalnya, bersungguh-sungguh dalam beramal, tapi bersandarnya tetap kepada Allah, tidak bersandar pada amalnya. Wa ala hadzal wasfi, dan di atas sifat yang seperti ini, madhal anbiya wal ulama'u, dulu para nabi, para ulama berbuat seperti itu. Itulah amal yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para ulama. Wa sholihus salafi, dan orang-orang soleh yang kuno, ya, para ulama-ulama kuno, wal kholafi, dan ulama-ulama yang belakangan. Jadi yang dicontohkan para rasul, para nabi, para ulama, orang-orang soleh, baik orang soleh zaman dulu maupun orang soleh zaman sekarang, mereka itu semuanya adalah tekun beribadah, tapi bersandarnya kepada Allah, tidak bersandar pada amal solehnya. Ya. Alaihimus salatu warahmatu waridwanu. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan, kasih sayangnya dan ridhonya kepada para rasul, para nabi, para ulama dan orang-orang soleh. Wa ila dzalika, dan terkait dengan penjelasan yang seperti ini, Asyara telah memberikan isyarat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan isyarat biqaulihi, dengan sabdanya. Di keterangan ulama yang seperti itu tadi semuanya dipahami dari sebuah sabda Rasul, ya, bukan analisa pribadi, bukan otak-atik, tapi memang berdasarkan sabda Rasul. Rasulullah bersabda demikian, la yadkhula, tidak akan masuk sapa ahadun seseorang al jannata, ke surga, bi amalihi, sebab amalnya. Ya. Rasulullah itu dalam satu sabdanya mengatakan seseorang tidak akan masuk surga sebab amalnya. Ini sabda Rasulullah yang benar-benar mengagetkan, ya, mengagetkan para sahabat yang mendengar waktu itu. Wong di sisi Rasulullah memerintahkan kita banyak beramal soleh, tapi ternyata Rasulullah ngasih tahu seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah, bahwa seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya? Qala, Nabi menjawab, wala ana, iya, aku pun masuk surga juga bukan karena amal solehku. Maka jangan bersandar pada amal soleh. Illa ayyataghammadaniyallahu, kecuali jika Allah telah melimpahkan kepadaku birrahmati, dengan rahmatnya. Jadi seseorang masuk surga bukan karena amal solehnya, tetapi seseorang masuk surga karena dapat limpahan rahmat dari Allah. Nah, ini kalau seseorang memahami hadis ini secara serampangan, wah, kalau begitu kita tidak perlu beramal soleh, asalkan dapat rahmatnya Allah bisa masuk surga. Itu ya keliru juga. Tandanya orang yang dapat rahmat dari Allah itu tekun beramal soleh, ya, tekun beramal soleh. Tapi dia bersandarnya tetap kepada Allah, bukan pada amal solehnya. Nah, di Rasulullah sendiri, walaupun di satu sisi tekun beribadah, tapi
beliau mengatakan, aku masuk surga juga bukan karena amal solehku, tapi karena limpahan kasih sayang dari Allah. Sumakana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah juga memberikan contoh. Ya itu beliau bersungguh-sungguh fil a'mali sholihati, dalam berbagai macam jenis amal soleh. Di Rasulullah itu yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya seandainya beliau berdosa. Itu saja tetap sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ila ghayati, pada batasan wanihayati, dan batasan yang puncak. Di Rasulullah itu kalau beramal soleh sungguh-sungguh, ya, maksimal. Nah, tidak ada orang yang amal solehnya melebihi amalnya Rasulullah. Hatta tawarromat, sehingga melempuh atau bengkak apa qadamahu, kedua telapak tangan kaki Rasulullah. Ya, bukti kesungguhan Rasulullah dalam beramal soleh. Rasulullah itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Mintulil qiyami bil laili, karena lamanya beliau berdiri di dalam sholat malam. Yang dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin pernah kita bacakan hadisnya, ya. Dan kemarin juga baru kita baca bahwa Rasulullah itu kalau ngimami sholat itu sholatnya ringan, karena yang jadikan pertimbangan Rasulullah dalam ngimami jamaah itu bukan para kiai, bukan para ulama yang soleh-soleh, bukan, tapi justru orang-orang tua yang badannya sudah lemah, orang yang sakit, anak kecil. Nah, itu yang jadikan pertimbangan. Orang yang sedang sibuk bekerja, ya, itu yang dijadikan pertimbangan Rasulullah ketika sedang imami sholat. Maka sholatnya tidak berani berlama-lama, takut memberatkan bagi mereka yang sudah tua, yang sedang sakit, yang sedang banyak urusan, yang di situ ada anak kecilnya. Justru itu yang jadikan pertimbangan dalam sholat berjamaah, sehingga sholatnya diperingan. Sebaliknya, Rasulullah kalau sholat sendirian, sholat malam, ya, itu lama sekali. Dulu hadisnya sudah pernah kita bacakan, Rasulullah itu dalam satu rakaat, selain baca Fatihah itu surat yang dibaca itu sekitar 6 juz. Sekitar 6 juz. Di Al-Baqarah sampai khatam. Dilanjutkan langsung Ali Imran, An-Nisa, itu khatam semua itu. Tidak sekedar khatam. Setiap kali di situ menemukan ayat yang menyuruh berdoa, Rasulullah berdoa dulu. Ya, baik ayat rahmat maupun ayat azab. Kemudian nanti rukuknya juga hampir sama dengan lamanya ketika beliau berdiri. Sujudnya hampir sama lamanya dengan ketika beliau rukuk. Nah, itu beliau lakukan sendirian. Cuma kebetulan di hadis itu ada satu sahabat yang mengikutinya. Maka dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih, tata tertib sholat berjamaah itu, seorang imam boleh membaca surat panjang jika dapat izin dari jamaahnya. Ya, seorang imam boleh membaca surat yang panjang jika dapat izin dari jamaahnya. Misalkan jamaahnya khusus hanya beberapa orang, ya, mereka kuat berdiri lama, silahkan mau berlama-lama. Tapi ketika kita ngimami orang yang berbeda-beda, macam-macam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sibuk, ada yang sakit, maka Rasulullah mengajarkan untuk sholat itu diperingan. Ya, diperingan. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Jadi Rasulullah itu kalau sholat malam sendirian, itu kakinya sampai bengkak karena saking lamanya berdiri. Ya, lamanya berdiri. Padahal surga sudah dijamin, ya. Seandainya beliau berdosa sudah diampuni. Tapi Rasulullah ngasih contoh umatnya bahwa beliau pun tetap tekun ibadah. Walaupun demikian, masuk surga bukan karena ibadahnya, masuk surganya karena limpahan rahmat dari Allah. Wa amaladi, adapun orang itu yang sungguh-sungguh fil a'mali sholihati, dalam amal soleh. Wa ya'tamitu, dan dia bersandar alaiha, pada amal solehnya. Fahuwa mu'jibun binafsihi, maka orang itu akan ujub pada dirinya sendiri. Orang yang tekun ibadah, tekun beramal soleh, kok kemudian dia bersandar pada amal solehnya,
maka dampak buruknya dia akan menjadi orang yang ujub, orang yang bangga, ya, mengandalkan amal solehnya. Jari'un ala Rabbi, dan dia berani kepada Tuhannya. Karena tadi itu, merasa amal solehnya sudah banyak, merasa pasti masuk surga, gitu akhirnya. Itu orang yang ujub, orang yang berani kepada Allah, orang yang tidak sopan kepada Allah. Maka orang yang seperti itu warubama yubtala, terkadang oleh Allah diuji liyastabina, agar menjadi jelas apa ajzuhu, kelemahannya, ya. Misalnya ada orang tekun sholat malam, setiap malam dia sholat tahajud, tidak hanya 2 rakaat tapi misalkan berpuluh-puluh rakaat, kuat. Oleh Allah dicoba, diuji dengan misalkan badannya sakit. Tapi setelah sakit dia tidak bisa sholat malam, atau ada halangan kesibukan yang lain, akhirnya dia tidak bisa sholat malam. Itu untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa dia itu orang yang lemah. Maka jangan mengandalkan amal soleh. Kalian bisa beramal soleh itu karena ditolong oleh Allah. Tanpa pertolongan oleh Allah, dari Allah, walaupun kelihatannya ringan, seseorang tidak akan bisa melakukannya. Yang berulang-ulang saya contohkan, sholat subuh itu ringan, hanya 2 rakaat. Jarak rumah kita dengan masjid juga dekat, masih jauh kalau kita ke pondok. Tapi kenapa ke pondok kita mampu kuat, untuk sekedar datang ke masjid samping rumah tidak kuat, ya, atau merasa berat? Sebenarnya bukan tidak kuat, merasa berat. Nah, padahal juga sudah dengar azan. Padahal kalau sudah dengar azan itu berarti Allah sudah memberikan pertolongan, telinganya diperdengarkan dengan panggilan azan. Nah, tapi tidak ada gerak untuk menuju memenuhi panggilan Allah. Itu sebenarnya juga teguran dari Allah betapa lemahnya manusia. Wa adamu sholahiyatihi, dan tidak adanya kebajikan bagi seorang lisain pada suatu minas sholihati, dari amal-amal soleh, laula fadlullahi, seandainya bukan karena anugerah Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang tekun beramal soleh, kemudian dia bersandar pada amal solehnya, bukan bersandar pada Allah, artinya mengandalkan amal solehnya, bukan mengandalkan Allah, maka orang yang seperti itu oleh Allah nanti akan diuji, ya, dalam bentuk suatu saat dia sakit, suatu saat dia lemah, suatu saat dia berhalangan sehingga dia tidak bisa beramal soleh. Harapannya supaya dia sadar bahwa dia bisa beramal soleh itu karena anugerah Allah, karena rahmat Allah, bukan karena kekuatannya sendiri. Ini yang paling sering saya ulang-ulang, ya. Orang bisa beramal soleh itu syaratnya pertama orang itu hidup. Ya, kalau sudah mati sudah nggak bisa amal soleh. Lah, hidup yang ngasih siapa? Allah. Selain hidup dia punya ilmu untuk beramal soleh. Walaupun hidup kalau tidak punya ilmu amal soleh nggak bisa beramal juga. Ilmu untuk beramal soleh siapa yang ngasih? Allah. Sudah punya ilmu perlu kekuatan, ya. Kalau tidak punya kekuatan juga tidak bisa beramal soleh. Kekuatan yang ngasih siapa? Allah. Sudah hidup, punya ilmu, punya kekuatan, tapi hatinya tidak berkehendak, hatinya tidak pengen, juga nggak bisa beramal soleh. Kalau kemudian dia beramal soleh karena hatinya pengen, nah yang menggerakkan hatinya untuk pengen amal soleh itu siapa? Allah juga. Jadi semuanya adalah anugerah dari Allah. Maka kalau kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Jadi tanpa anugerah Allah, tanpa rahmat Allah, orang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk tidak bisa berbuat amal soleh. Maka jangan bersandar pada amal soleh. Kama qala ta'ala, yang demikian ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi, seandainya bukan karena anugerah Allah alaikum pada kalian orang yang beriman, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, mazaka, niscaya tidak akan bersih minkum, dari kalian, min ahadin, dari seseorang, abadan, untuk selama-lamanya. Orang bisa bersih itu ya karena
fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah. Seandainya bukan karena fadl dan rahmatnya Allah, selamanya orang tidak akan bisa bersih dari dosa dan dari sifat-sifat tercela. Walakin Allah, tetapi Allah yuzaki, yang telah membersihkan, man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Nah, siapa ya yang akan dibersihkan itu ya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Di Allah yang menentukan siapa yang akan dibersihkan hatinya, siapa yang tetap dibiarkan dalam kondisi kotor. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Wa kama balagona, dan sebagaimana cerita yang telah sampai ke kita, ya, ana abidan, sesungguhnya ada seorang ahli ibadah, abadan dengan ibadah lillahi, karena Allah, khamsumi'ati sanatin, selama 500 tahun. Ini kisah yang paling populer, ya. Ada satu cerita yang sampai kepada kita bahwa dulu itu pernah ada hamba Allah yang ahli ibadah. Dia telah beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah selama 500 tahun. Berarti ini umat-umat terdahulu, bukan umatnya Nabi Muhammad ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu umurnya nggak sampai 500 tahun. Fa idza kana yaumul qiyamati, ketika terjadi hari kiamat, yaqulullahu tahu, Allah berfirman kepada orang yang telah ibadah selama 500 tahun tadi, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku. Hambaku yang telah ibadah 500 tahun, masuklah surga karena rahmatku. Nah, ketika Allah menyebut karena rahmatku, hamba tadi itu tersinggung, nggak terima, protes kepada Allah. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bal bi amali, bukan karena rahmatmu tapi karena amal solehku, gitu. Jadi orang yang ujub tadi itu ya, bangga dengan amal solehnya, bersandal pada amal solehnya. Karena telah beramal soleh selama 500 tahun, ketika disuruh masuk surga oleh Allah dengan sebab rahmatnya Allah itu dia nggak terima. Dia maunya masuk surga karena amalnya. Faya'murullahu bihi, maka Allah memerintahkan kepadanya, fayuhasabu ala nikmatil basori, kemudian dihisablah nikmat Allah kepada si hamba tadi, yaitu nikmat penglihatan. Boleh sekarang kita hitung-hitungan dulu. Nah, jadi kalau hamba itu hitung-hitungan kepada Allah, Allah juga akan hitung-hitungan. Ya. Kalau kamu nggak terima masuk surga karena rahmatku, tapi merasa masuk surga karena amalmu, ayo kita hitung-hitungan dulu. Ya. Kamu sudah aku kasih nikmat satu mata. Nah, sekarang dibandingkan besarnya nikmat satu mata ini dengan ibadahmu 500 tahun, itu masih lebih unggul mana? Ya. Lebih unggul mana? Itu baru satu mata loh, belum dua mata, belum nikmat-nikmat yang lain, baru satu mata saja. Fatas tagriku jami' ibadatihi. Nah, ternyata ibadahnya si hamba selama 500 tahun itu tidak akan sebanding dengan nikmat Allah, walaupun nikmat Allah hanya satu mata. Satu mata aja enggak imbang, ya. Apalagi nikmatnya Allah tidak hanya satu mata, matanya aja udah dua, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, perut, kaki, dan seterusnya. Itu tidak akan bisa ditebus dengan amal soleh berapapun lamanya. Wa tabqa intahu ni'amullahi katsiratan. Jadi nikmat Allah yang lain masih banyak. Faya'muru bihi ilan nar. Ya udah, kalau begitu kamu tahu kan bahwa ibadahmu selama 500 tahun itu ternyata untuk nebus satu mata aja enggak imbang. Udah, sekarang kamu saya perintahkan ke neraka. Saya perintahkan untuk enggak jadi itu. Ya, udah 500 tahun beribadah enggak jadi masuk surga gara-gara enggak terima kalau masuk surganya karena rahmat, maunya karena amal. Ternyata amalnya ditimbang, dibanding dengan nikmat satu mata aja sudah kalah. Akhirnya oleh Allah disuruh masuk neraka. Fayaqulu ya Rabbi. Nah, baru dia sadar ini. Untungnya Allah itu baik, ya. Untungnya Allah itu maha baik. Kemudian siapa tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilnil jannata bi rahmatika. Wahai Tuhanku, masukkan aku dalam surga dengan rahmatmu. Nah, tadi dimasukin surga dengan rahmat enggak terima, maunya dengan amalnya.
Begitu tahu, akhirnya dia mohon kepada Allah agar dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah. Nah, untungnya itu Allah itu maha baik. Allah nggak ngambek. Coba kalau Allah ngambek, tapi kamu bilang nggak mau karena rahmat, udah tetap di neraka aja gitu. Bisa aja seperti itu. Tapi untungnya Allah itu maha baik. Faya'muru bihi ilaiha. Lalu Allah menyuruh si hamba tadi masuk ke dalam surga dengan rahmat dari Allah. Wa yusni alaihi wa yamtahuhu jalla wa ala. Akhirnya begitu dia masuk surga, dia memuji-muji Allah, ya, dan selalu bersyukur kepada Allah, dan dia sadar bahwa berapapun lamanya dia beribadah kepada Allah, jika dibanding dengan nikmatnya Allah tidak ada apa-apanya. Wa'al faqat dhahara, maka sungguh telah tampak annahu bahwasanya la buddha tidak boleh tidak, berarti harus min amro ini melakukan dua hal. Orang yang beriman, ya, orang mukmin yang cerdas itu tidak boleh tidak, berarti harus selalu melakukan dua hal. Dua hal itu apa? Ahaduhuma islahul amal. Yang pertama yaitu selalu memperbaiki amal. Ya, makanya supaya amal kita ini baik, ya harus dilakukan berdasarkan ilmu. Karena ukuran baik dan tidak baik itu ukurannya ilmu, Pak. Ya. Amal yang dilakukan berdasarkan ilmu itu hasilnya baik. Karena gerak dan diamnya semuanya bernilaikan amal soleh kalau berdasarkan ilmu. Nah. Wasani, dan yang kedua al-i'timadu 'ala Allah, selalu bersandar kepada Allah. Jadi cirinya orang mukmin yang cerdas itu dua. Satu, tekun beribadah. Dua, bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada amal ibadahnya, ya. Wa ma ahsana, dan alangkah baiknya apa maqalahu Syekhu Muhyiddin, yang dinasihatkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Haitsu yaqulu, ketika beliau berkata, memberi nasihat fi dzalika, tentang keharusan bagi orang mukmin, ya, yaitu beramal soleh tapi bersandar kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bika la nasilu wala buddha minka. Bika, dengan engkau Allah, la nasilu, kami tidak bisa usul, wala buddha, dan tanpa boleh tidak, berarti harus, minka, darimu. Kalimatnya cuma singkat begitu. Maknanya yakni annana, bahwasanya kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la nasilu, tidak bisa usul kepada Allah bil amali, dengan amal, duna fadilai, tanpa fadlnya Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir seorang sultanul aulia, rajanya para wali saja, itu bisa usul ke Allah bukan karena amalnya, tapi karena fadlnya Allah. Tapi walaupun begitu juga wala buddha, dan mesti, ya, tidak boleh tidak, itu mesti, minal amali, dari amal. Walaupun demikian ya tetap tekun beramal, ya. Walaupun seorang usul kepada Allah bukan karena amalnya, tapi juga tetap beramal. Usulnya karena fadlnya Allah, tapi amalnya juga tetap dilakukan. Kenapa? Imtisalan li amrillah, untuk melaksanakan perintahnya Allah. Jadi Allah nyuruh kita beramal, ya kita harus beramal, walaupun amal kita tidak menjadikan kita masuk surga atau wusul ke Allah. Yang menjadikan kita masuk surga, wusul ke Allah adalah fadl dan rahmatnya Allah. Tapi karena Allah menyuruh kita beramal, ya kita harus tetap beramal. Itulah sekalian yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang cerdas, ya. Di satu sisi tekun ibadah, di sisi lain tetap bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.